Mungkin kalian bisa nyoba nonton film gitu, tapi ini artinya apa? Coba kalian searching di Google gitu. If you chase butterflies, they'll fly away. But if you chase other things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pemirsa, jumpa perdana dalam program Citra, yaitu cerita inspiratif remaja. Program perbincangan yang berisi tentang kegiatan anak-anak di sekolah, pembelajarannya, ya, kemudian juga termasuk kegiatannya dan sebagainya tentang kegiatan MTSN 1 Kota Malang, ya. Dan yang perdana ini saya bersama seorang perempuan peserta didik kelas 9 apa ini? 9K, Pak. Nah, program bilingual. Nah, pas ini momennya kelas program bilingual kelas 9, ya. Yang memang ada penekanan di bidang bahasa Inggris, kan? Yang kita bincangkan adalah hal yang terkait dengan tips bagaimana belajar bahasa Inggris dengan mudah, gitu kan, ya? Iya. Oke, untuk mengawali tapi ya kenalan dulu, Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Natania Leandra Andinta dan saya dari kelas 9K program bilingual. Oke, panggilannya apa ini? Panjang namanya, Panggilan saya Ania, Pak. Ania, oke. Ania, ini kan kamu kelas program bilingual, kan? Terus punya gambarannya 2 tahun lebih ya pengalaman di bidang bahasa Inggris, kan? Betul, Nah, Pak. tips nanti kamu jelaskan biar belajar bahasa Inggris dengan mudah, gitu kan, ya. Nah, kamu dulu itu suka dengan bahasa Inggris, itu apa sih yang membuat kamu suka, apanya sih? Kang Angel itu, kan? Sebenarnya saya sudah passion dalam bahasa Inggris itu dari lumayan kecil, Pak. Jadi dari TK itu saya suka menonton film dengan bahasa Inggris, kartun-kartun seperti itu. Nah, tapi saya tidak nyangka kalau semakin besar itu saya semakin passion gitu, semakin tertarik. Bahkan di SD itu walaupun saya sempat pindah-pindah sekolah, Pak, itu saya tetap tidak lepas dari les bahasa Inggris. Oh, mungkin karena kebiasaan juga, ya? Iya, Pak. Kebiasaan. Dan itu saya lama-lama itu kayak misalnya nonton video YouTube, itu saya makin tertarik. Oh, di sini kok beda ya? Kayak bicaranya beda. Dan saya mulai masuk MTS ini juga saya jadinya, wah ada kelas bilingual nih, ayo join aja. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya makin meningkat. Tapi kan gimana ya, pasti namanya memulai kan tidak mudah, kan? Betul. Pertama kali kamu ngomong bahasa Inggris kan juga mungkin juga sering keliru. Nah, gimana untuk bisa biar cepat bisa itu gimana caranya? Sebenarnya butuh banyak latihan sih, Pak. Banyak latihan. Oke. Saya dulu tuh memang nggak mungkin kan, Pak, langsung jadi guru kayak gini. Misalnya dari SD itu saya sempat didaftarkan les gitu, Pak, dari SD. Dan itu juga saya bukan belajar dari situ doang. Misalnya gitu ada sepupu saya gitu yang lagi datang ke rumah, saya selalu mengajaknya untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Pembiasaan. Iya. Memang orang bisa kan karena biasa, kan, ya. Iya. Oke. Nah, tapi selama kamu belajar bahasa Inggris ini kan ya tidak mudah, kan? Tantangan yang paling berat apa? Mungkin secara emosional sih, Pak. Jadi kan saya semakin kesini tuh semakin merasa bahwa bahasa Inggris ini sangat penting, Pak, di hidup saya. Karena saya sebenarnya ingin kuliah di luar negeri. Amin. Ya, oke. Nah, saya merasa tapi kalau misalnya saya cuma bisa dalam bahasa Inggris ini, dan menurut saya juga dibanding dengan anak-anak di luar kota atau di luar negeri itu kan masih jauh kan, Pak, skillnya. Jadi saya selalu merasa bagaimana ya, apakah ini beneran bermanfaat di masa depan, apakah usaha saya akan sia-sia. Tetapi alhamdulillah karena dukungan dari orang tua dan teman-teman saya kembali mendapat kepercayaan diri saya kembali. Yang namanya bahasa Inggris kan ada namanya, ada bagiannya kan, ya? Iya, Pak. Writing, reading, apa nih? Listening, speaking, vocabulary, ya. Wah, itu ya. Itulah. Ini yang penting ini, ya. Ini kan bagian yang penting. Nah, untuk biar mudah belajar untuk speaking gimana caranya? Sebenarnya saya juga dahulu itu menurut saya kurang bisa sih, Pak, speaking dalam bahasa Inggris. Jadi saya mungkin lebih ke bicara dialog gitu dengan teman saya dengan bahasa Inggris. Tapi kalau masalah public speaking itu saya belum terlalu menguasai saat itu. Nah, tetapi semenjak masuk MTS ini saya mulai berani mengikuti lomba-lomba seperti speech dan sebagainya itu. Dan dari sana saya mulai belajar. Pengalaman, ya? Iya, Pak, dalam pembinaan program bilingual itu saya juga sering diberi tugas gitu. Oke. Nah, itu kalau yang speaking, kan. Sekarang kalau biar kita cepat bisa mahir listening gimana? Listening. Kalau listening itu
sebenarnya seperti yang saya sudah bilang tadi sih Pak, yang menonton segala konten dalam bahasa Inggris itu Pak. Lagu-lagu. Ya lagu juga bisa Pak. Lagu-lagu ya. Nah, mungkin kalau kalian sudah berusaha untuk aku udah lumayan pinter listening nih, tapi sampai mana ini jagonya? Nah. Mungkin kalian bisa nyoba nonton film gitu, tapi nggak pakai subtitle. Jadi kalian coba pikir sendiri kira-kira apa artinya sentence ini. Betul. Nonton film tanpa subtitle kita paham nggak ya? Iya. Oke. Itu belajar untuk juga melatih pendengaran ya, listening ya. Betul, Oke. Pak. Nah sekarang untuk kalau reading. Harus menguasai vocabulary Pak dalam bahasa Iya Inggris. sih, memang yang berarti modal awal ya untuk bisa adalah vocabulary kan ya. Oke. Loh, Cici, kamu gimana cara untuk kamu punya target nggak? Saya sehari harus hafal 10 vocabulary atau gimana? Kalau saya personal tidak punya sih Pak sebenarnya. Kalau saya sendiri juga dari tadi Pak itu film sama lagu itu kan biasanya ada misalnya dari kayak kalimat puisi gitu Pak. Itu biasanya ada vocabulary yang lumayan jangan digunakan dalam keseharian. Oke. Iya, Pak. Dan itu biasanya bisa kita catat gitu. Atau misalnya kalau misalnya kalian lagi baca novel gitu, terus ada kata yang ini artinya apa? Coba kalian searching di Google gitu, terus kalian nanti garis bawahi tulisin artinya. Oke. Berarti memang harus punya punya planning gitu ya. Jadi mencari dan menemukan apa pengertiannya kan ya. Iya, Pak. Oke. Ania, ini kan juga kadang ada kan ya, ada yang mau baru belajar untuk bahasa Inggris tapi mau ngomong kan takut Pak. keliru. Nah, gimana untuk melawan rasa takut salah ngomong bahasa Inggris? Untuk teman-teman, saya yakin mungkin ada yang passion, ada yang ingin mungkin bisa ikut lomba speech nih, bisa ikut lomba storytelling nih, tapi kalian takut nanti grogi. Tapi kalau untuk saya makin lama makin percaya diri saja sih Pak. Iya sih, kalau misalnya sudah banyak gagal gitu Pak, itu malahan kita makin kuat Pak menghadapinya. Berarti kamu selain juga semacam mandiri ya, atau mungkin juga otodidak, kira-kira ada nggak bantuan dari semacam aplikasi lah? Sebenarnya kalau untuk pembelajarannya saya tidak ada Pak, tapi saya ada website yang saya gunakan untuk latihan Pak. Namanya itu ixl.com. Di website itu kita bisa memilih kelas kita Pak. Di situ kita bisa milih, misalnya kita mau belajar grammar, terus ada tulisannya, grammarnya past tense. Ada banyak pilihan gitu Pak, terus disediakan soal, dan kalau misalnya kita dapat salah, kita bisa diberikan penjelasan tentang itu Pak. Dari semua yang kamu tadi jelaskan, sekarang dipersimpel ya, disimpulkan. Nah, berarti tips ya, poin-poin tips agar mudah cepat belajar bahasa Inggris gimana? Pokoknya harus pembiasaan itu Pak. Nomor satu pembiasaan. Ya. Kemudian juga latihan. Oke. Karena kalau misalnya kita misalnya kita di suatu hari, saya ingin belajar bahasa Inggris nih, tapi dalam 2 hari kedepannya tiba-tiba berhenti, itu pasti akan hilang Pak. Iya, harus istiqomah lah ya bahasanya. Betul, istiqomah, continue ya, tidak boleh terputus ya. Oke, pembiasaan, terus latihan, apalagi? Kita mungkin memberanikan diri untuk mengikuti aktivitas yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Termasuk lomba, conference itu bisa dicoba. Oke. Itu untuk menguatkan ya. Betul. Mungkin sebagai closing ya, punya nggak quotes untuk teman-teman pemirsa? Waduh, mungkin Pak, saya ada. Tapi bahasa Inggris loh ya. Iya Pak, bahasa Inggris kok Pak. Bahasa Inggris. So if you chase butterflies, they'll fly away. But if you chase other things other than the butterflies will come to you. Oke. Iya Pak. Kalau di arti sederhananya apa? Biar yang belum paham biar paham gitu loh maksudnya. Jadi intinya Pak, kan pasti kita personal itu mempunyai tujuannya kita masing-masing, cita-cita masing-masing gitu Pak. Entah itu seseorang atau ya capaian gitu Pak. Itu menurut saya kita tidak boleh terlalu fokus dalam mencapai tujuan itu, tapi kita harus memperhatikan yang lainnya juga, karena bisa saja karena kita mengejar suatu hal itu kita jadi melupakan yang lain. Dan meskipun juga kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita harus ingat kalau Allah sudah punya rencana untuk kita, dan kita tinggal harus percaya kepada Allah dan berusaha sebaik mungkin. Sip, mantap. Oke. Pemirsa, luar biasa, ini Ania yang sudah banyak pengalaman, banyak prestasi di bidang lomba bahasa Inggris, dan ini tipsnya luar biasa, tips agar mudah belajar bahasa Inggris kan ya. Ania, thank you waktunya. Kita mungkin akan sambung dalam bidang berikutnya, semoga semakin menginspirasi ya, dan akan kita sambung dengan bincang citra berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.